Dewa United mengaku tidak ingin sekedar menjadi tim pelengkap pada ajang Piala Presiden musim ini. Selain mengintip peluang menjadi juara, tim runner-up Liga 1 ini menjadikan ajang Piala Presiden sebagai pemanasan sebelum tampil di level Asia untuk musim depan. Hal ini sebagaimana ditegaskan Presiden klub Dewa United, Ardian Satya Negara. Kami sangat antusias mengikuti Piala Presiden, apalagi dengan kehadiran Oxford United dan Port FC. Turnamen yang sudah bergulir sejak 2015 ini selalu menjadi tolak ukur kesiapan klub sebelum musim dimulai. Ardian menilai pihaknya akan memanfaatkan ajang Piala Presiden untuk menguji taktik dan meracik kekompakan sebelum Liga 1 dan AFC Challenge Liga bergulir. Target kami jelas, yaitu memanfaatkan setiap laga untuk menyatukan strategi dan menguatkan kekompakan tim. Dengan amunisi baru, kami ingin membentuk kerangka tim yang lebih padu dan menjaga ritme jelang kompetisi resmi. Saya berharap semoga Piala Presiden nanti bisa menjadi batu loncatan untuk Dewa United. Setelah laga demi laga nanti dijalani, saya berharap Dewa tampil lebih solid dan percaya diri saat membawa nama Indonesia di kancah Asia tuntasnya. Konflik antara Malut United dengan Imran Nahumaruri dan Yeyen Tumena berlangsung panjang. Bukan hanya soal beda pendapat, alasan Malut United akhirnya memecat Imran Nahumaruri dan Yeyen Tumena rupanya karena ada masalah serius. Malut United telah mengumumkan pemecatan keduanya pada Senin 16 Juni. Dalam unggahan akun Instagram klub, alasan Malut United memecat Imran Nahumaruri dan Yeyen Tumena karena ada pelanggaran yang berat. Dikutip dari unggahan akun Instagram @ownerwakanda Selasa 17 Juni, Dixoplanet menjelaskan bahwa setiap mendatangkan pemain asing ada fee sebesar 10% yang diambil oleh direktur teknik. Uang tersebut kabarnya juga sampai ke tangan pelatih kepala. Saya ambil contoh untuk kontrak pemain asing 1 miliar, itu fee-nya 10% yakni 100 juta, itu diambil direktur teknik, dan selama ini Malut United mengontrak 14 pemain asing dari Liga 2 sampai Liga 1. Artinya semuanya diambil direktur teknik. Surat pemecatan sudah kami kirimkan dan telah mereka terima. Keduanya terbukti melakukan pelanggaran berat yang tidak bisa ditolerir karena bertentangan dengan filosofi, prinsip, dan tujuan klub tuntasnya. Konflik antara Malut United dan Imran Nahumaruri memanas. Bukan hanya soal beda pendapat, alasan Malut United akhirnya memecat Imran Nahumaruri dan Yeyen Tumena rupanya karena ada masalah serius. Dikutip dari akun @ownerwakanda, Dixoplanet menjelaskan bahwa setiap mendatangkan pemain asing ada fee sebesar 10% yang diambil oleh direktur teknik. Uang tersebut kabarnya juga sampai di tangan pelatih kepala. Mendengar kabar tersebut, Imran Nahumaruri pun langsung membantah tudingan tersebut. Imran menyebutkan hal itu sebagai sebuah fitnah yang kejam. Itu tidak benar, ini fitnah keji. Aduh, terlalu sekali. Mana ada begitu? Gaji, tidaklah. Tuhan tidak mungkin angkat saya sampai posisi ini kalau saya tidak jujur. Tapi, saya tahu ini permainan siapa. Istilahnya habis manis, sepat dibuang tuntasnya.
Persib Bandung mengabarkan dua pemainnya batal masuk dalam susunan pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U23. Fitrah Maulana dan Raka Safaka tidak masuk dalam daftar 30 amunisi yang dipanggil Gerard Vandenberg. Hanya 3 nama, yaitu Seva Sanggasi, Robi Darwis, dan Kakang Rudianto yang akhirnya dipanggil. Dilansir dari laman resmi klub, PSSI mengirimkan surat susulan perihal pembatalan pemanggilan Timnas Indonesia Sepak Bola U23. Dengan ini PSSI menyampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan pemain dari pelatih Timnas U23, PSSI membatalkan pemanggilan pemain atas nama Muhammad Raka Safaka dan Fitrah Maulana. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari Persib dan berharap bisa bekerja sama dengan Muhammad Raka Safaka dan Fitrah Maulana di kegiatan Timnas lainnya di kemudian hari. Agenda pemusatan latihan tersebut merupakan bagian dari persiapan Timnas U23 untuk mengikuti Piala ASEAN U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 tuntasnya. Di tengah eksodus pemain di Persib Bandung, Bobotoh menaruh harapan besar agar pelatih Boyan Hodak tidak ikut meninggalkan klub. Tantangan usai meraih gelar juara Liga 1 secara back-to-back terasa lebih berat bagi Persib. Pasalnya sang pelatih Boyan Hodak dipastikan sudah kehilangan setengah kekuatan timnya saat menjuarai Liga 1 musim lalu. Boyan adalah sosok kunci di balik kesuksesan Persib Bandung 2 musim terakhir. Dia adalah juru taktik yang telah memecah banyak rekor di klub berjuluk Maung Bandung tersebut. Ketika pemain banyak keluar masuk, Boyan Hodak dipuji karena selalu punya cara membuat timnya tetap disegani dan konsisten di papan atas klasemen. Pelatih asal Kroasia itu masih punya kontrak 1 musim lagi bersama Persib Bandung. Ia diharapkan bisa lebih lama tinggal menjadi legenda hidup Persib Bandung. Boyan pun memberikan respon dan sudut pandang sesuai pengalamannya. Semua pelatih disebutnya akan merasakan hal serupa saat mereka bisa meraih kemenangan demi kemenangan. Kalian tahu, menjadi pelatih lebih mudah ketika meraih kemenangan. Bisa saja mereka meminta dan berkata bisa berada di klub ini selama 10 tahun. Tetapi ketika sudah kalah dalam 2 atau 3 pertandingan, maka ucapan-ucapan coach bodoh atau coach out itu muncul dan itu normal di pekerjaan kami. Pada suatu waktu, mungkin Boyan Hodak akan mengalami fase sulit di mana Persib tidak bisa menang atau terus menerima hasil minor. Saat fase itu dihadapi, terasa alami apabila desakan-desakan agar ia angkat kaki dari klub bermunculan. Menurutnya, itu adalah resiko dari pekerjaan yang harus dihadapi. Semua bisa punya masa depan yang panjang di sebuah klub ketika hasilnya memang bagus dan dapat diterima. Tapi ketika hasil buruk datang, maka akan ada banyak desakan coach out, ungkap Boyan Hodak. Kami harus mempertahankan pemain yang ada dan mendatangkan pemain yang diperlukan untuk memperbaiki posisi yang dibutuhkan. Jadi ada banyak hal yang perlu dipikirkan dan tidak mudah tuntasnya.